Sekarang kita akan membahas jenis serangan yang lain, yaitu CSRF attack atau cross site request forgery, di mana idenya hackernya manfaatin halaman yang kita sediakan yang punya action-action tertentu, misalnya halaman delete.php untuk menghapus user, atau misalnya tombol untuk belanja, atau contoh-contoh action-action yang lain, di mana user atau korbannya, jadi korbannya ini dia nggak perlu ngisi formnya tadi. Jadi misalnya form buat belanja, dia nggak usah ngisi formnya, tapi dia tinggal klik link dari hacker ini yang dia kirim lewat spam email atau di sosial media. Ketika diklik, maka otomatis melakukan action tadi. Biar nggak terlalu abstrak, saya udah sediain di sini ada satu form sifatnya get, lalu input type text, dan satu tombol submit. Dan kita cek kalau submitnya udah diklik, maka kita die aja di sini, user terhapus. Jadi anggap halaman untuk menghapus user. Kalau saya refresh, tentu nggak terjadi apa-apa. Kalau kita ketik sesuatu lalu oke, maka kita akan masuk ke user terhapus. Tapi masalahnya seperti yang udah disindir tadi, usernya, korbannya nggak perlu ngetik di sini atau klik tombol submitnya, tapi dia cukup langsung ke halaman ini. Jadi datanya apa aja, submitnya apa aja, yang jelas selama ada submit di sana, kalau kita enter di sini, kita akan ngelakuin actionnya yaitu user terhapus tadi. Dan kita mau mencegah ini tentunya. Caranya gimana? Caranya kita harus nyari cara gimana action di sini hanya bisa dijalankan ketika usernya benar-benar yang masukin password, yang klik submitnya. Jadi bukan sekedar klik dari link tadi. Tentu ada cara-cara simpel seperti ngecek apakah dia login atau enggak, dan lain-lain. Tapi ada salah satu trik lagi, yaitu kita nyediain token. Istilahnya token ini karakter random yang nanti akhirnya kita bandingkan. Jadi kita sediakan karakter randomnya di sini. Apakah karakter random di sini sama dengan yang sudah kita sediakan sebelumnya? Cara memunculkan karakter randomnya sendiri ada sangat banyak. Di salah satunya di ashthread.com ini ada beberapa cara yang nggak disarankan, dan pada bagian akhir yang disarankan saya akan copy paste aja di sini. Intinya sendiri hanya untuk mengeluarkan random string. Jadi kalau saya die token di sini, kita akan lihat hasil dari string random tadi seperti ini. Dan idenya kita simpan dia di session. Jadi kita harus bikin browsernya ingat, yaitu caranya kita simpan di session $_session, lalu token. Ini dia, kita simpan di bagian token, dan hasilnya ini mau kita keluarkan di form ini. Kita taruh di bagian input type hidden karena nggak perlu kita tampilkan. Dan di bagian name-nya kita kasih nama token, namanya sendiri bebas. Saya biar beda aja, biar nggak bingung sama token ini, saya kasih nama token _form. Lalu di bagian value-nya kita keluarkan atau echo di sini, yaitu dari session token-nya. Kita lihat, saya akan die di sini. Harusnya sama karena kita ngeluarin session yang sama di sini dengan yang ada di atas. Kita bisa die di sini. Saya akan bandingkan sama dengan $_get, karena kita akses yang bawah ini nggak langsung sessionnya, jadi kita mau bandingin nilai yang di atas sama dengan nilai dari form ini. Kita ambil dari token formnya tentunya. Refresh, klik OK. Teman-teman lihat, sayangnya di sini nilainya nggak sama. Padahal kalau kita lihat, kita udah bandingin langsung nilai tokennya dengan token dari formnya ini, karena nilai token form dia datangnya dari session token sendiri. Pertanyaannya kenapa dia beda? Karena setiap kali eksekusi kita dapat kita generate random yang lain lagi. Jadi masalahnya di sini tokennya terus berubah. Untuk itu, teman-teman kalau mau lebih rapi bisa bikin kelas PHP-nya, tapi cara simpelnya kita ngecek apakah token ini udah di set atau belum.
maaf. Kalau dia udah di set, atau kalau dia belum di set maksud saya, kalau dia belum di set, maka kita mau ngeset tokennya. Tapi ketika dia muncul lagi kedua kali, karena dia udah di set, maka dia nggak akan random yang baru, tapi dia akan mengambil yang lama. Saya bisa cek dengan seperti ini. Kita lihat sekarang randomnya sama, karena dia udah ngecek sebelumnya. Kalau saya refresh lagi, teman-teman lihat di sini. Itu tadi kalau udah di set, maka kita bisa bandingkan langsung di sini. Dan jadi kita mau execute fungsi apapun di sini hanya kalau session tokennya sama dengan token formnya. Seperti ini. Jadi kode fungsi apapun itu nggak akan tereksekusi. Saya refresh dulu di sini. Kalau user sekedar masukin data seperti yang kita lihat tadi, saya masukkan seperti ini. Teman-teman lihat nggak berpengaruh karena dia nilainya false di sini. Karena dia nggak punya nilai dari token yang hanya akan kita dapatkan ketika kita submit formnya. Kita tes, saya inspect dulu, kita lihat apakah tokennya benar ada di sana. Body form hidden, kita lihat tokennya ada di sana. Dan kita ketik, oke. Baru actionnya tadi terjalankan karena tokennya kita udah dapat nilainya. Teman-teman lihat mungkin di sini tokennya nggak berubah kalau kita perhatiin. Dia masih yang PCZ tadi. Alasannya jelas karena kita di sini bilang kalau udah di set maka kita nggak mau bikin token ulang. Sementara session dia pasti inget-inget terus sampai dia dihancurin. Untuk itu biar kita bisa random lagi, meskipun sebenarnya udah bisa seperti ini, tapi kita mau bikin dia random lagi setelah actionnya dijalankan, cukup dengan session underscore destroy. Seperti ini. Tentu kita lakuinnya sebelum di die biar terjalankan scriptnya. Teman-teman lihat di sini stringnya pzbc ini saya komentar di sini aja biar kelihatan. Jadi saya akan refresh lagi. Maaf. Saya akan refresh lagi di sini. Teman-teman lihat value-nya udah berubah sekarang, tapi pastiin dia bekerja. User terhapus. Dan kalau kita back lagi sekarang, kita refresh, kita dapat random value yang lain lagi. Jadi itu dia caranya. Meskipun sebenarnya nggak apa-apa karena dia berlaku di satu session, tapi tetap aja setelah dia submit kita mau generate random yang baru lagi. Itu dia, semoga bermanfaat, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.